Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Laras, Muhammad Nabilmu, dan Nadia Diva. Kami mengambil kasus mengenai perbuatan memperlakukan seseorang dengan semena-mena, yang mana itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Tindakan yang semena-mena adalah bentuk dari pengingkaran terhadap eksistensi sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Padahal, Pancasila merupakan kesepakatan bangsa yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari, pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita masih merasa sebagai warga negara Indonesia, tentu saja memiliki kewajiban menerapkannya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mengingat perilaku tidak semena-mena menyangkut karakter seseorang, maka perlu diedukasi sejak dini, mulai dari anak-anak di lingkungan terkecil keluarga, hingga terbentuk dan tumbuh berkembang pada lingkungan yang lebih luas lagi. Yang paling sederhana, dengan edukasi untuk senantiasa bersikap menjadi pendengar yang baik, mau mendengarkan orang lain, rendah hati, dan menghargai pendapat orang lain. Lantas, bagaimana menata diri agar tidak bertindak sewenang-wenang? Seperti yang kita tahu, tindakan semena-mena lebih menyangkut tindakan dari seseorang yang memiliki kewenangan. Berbuat semena-mena berarti melakukan perbuatan atas maunya sendiri. Karena kekuasaan yang melekat pada dirinya, lantas bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan hak orang lain, yang juga memiliki hak yang sama atas hidupnya. Di lain sisi, kita bisa mengetahui jelas bagaimana karakteristik orang yang suka merendahkan atau berbuat sewenang-wenang terhadap sekitarnya. Di antaranya, pertama, menganggap orang lain bodoh dan merasa bahwa dirinya yang paling cerdas di antara yang lain. Kedua, tidak bisa menerima kritikan atau saran dari orang lain. Di lain sisi, dia merasa perlu dan berhak untuk mengoreksi orang lain sepanjang waktu. Ketiga, berperilaku sombong di hadapan orang lain. Keempat, meyakini bahwa pendapat mereka yang terbaik dan dibutuhkan untuk orang lain. Kelima, mencoba selalu tampil percaya diri di hadapan orang-orang. Dan yang terakhir, keenam, bersikap apatis. Selanjutnya, apa dampak apabila seseorang berbuat semena-mena terhadap orang lain? Di antaranya, dampak pertama yang bisa terjadi adalah Anda tidak lagi menjadi orang yang bisa dipercaya. Sebaliknya, mereka akan berhenti mempercayaimu karena Anda sudah membuat mereka tidak bahagia. Selanjutnya, dengan kamu meremehkan mereka, mereka yang terendahkan akan menjadi merasa terpojok. Coba Anda bayangkan jika Andalah yang ada di posisi mereka. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana jika ada orang yang meremehkanmu? Bukannya Anda akan merasakan hal yang sama? Selain itu, setiap kali mereka ada di dekatmu, mereka pasti akan merasa tidak aman karena Anda ada di dekat mereka. Ketahuilah bahwa tidak baik menjadi orang yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Seharusnya Anda bisa menjadi sosok yang membuat orang lain senang berada di dekatmu, bukannya menjadi orang yang membuat orang lain malas berada di dekatmu. Selanjutnya, sebisa mungkin jadilah orang yang tidak suka menyakiti hati orang lain. Jika Anda tidak tahu rasanya diremehkan, maka jangan meremehkan. Kamu telah menyakiti hati orang lain jika kamu tidak mengubah kelakuanmu. Kamu harus tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari mengambil kebahagiaan orang lain. Terakhir, saat diremehkan, tidak semua orang bisa bangkit dan menerimanya begitu saja. Banyak orang yang malah menjadi sangat down sampai menyalahkan diri sendiri dan merasa dirinya tidak berguna. Coba bayangkan bagaimana jika kamu tahu kamulah penyebab dari penderitaan orang yang sampai seperti itu. Mengingat akibat dari perilaku merendahkan orang lain sangatlah merugikan, maka sebaiknya segera perbaiki sikap tersebut. Caranya adalah dengan mulai mengembangkan perilaku-perilaku positif seperti berikut. Yang pertama, jadilah pribadi yang rendah hati. Cobalah tidak terus membanggakan diri Anda di hadapan orang lain, sikap tersebut akan membuat orang lain menghormati Anda. Yang kedua, merubah pola pikir menjadi lebih positif, jauhi pikiran negatif dan keinginan untuk menjelekkan orang lain, maka hidupmu akan lebih fokus untuk meraih masa depan daripada memikirkan kekurangan orang lain. Yang ketiga, jangan menghakimi, jangan jadikan prasangka sebagai dasar untuk menilai seseorang. Jangan pula menilai orang karena tampangnya saja. Sikap mudah menghakimi sangatlah tidak elok dilakukan kepada orang lain karena orang tersebut belum tentu lebih buruk daripada kita. Yang keempat, terimalah kritik yang membangun dengan baik, jangan menganggapnya sebagai usaha untuk menyerang Anda, karena kritikan itu sangat baik untuk mengevaluasi sikap maupun perbuatan kita. Yang kelima, kembangkan kemampuan untuk senang mendengarkan orang lain. Jadilah pendengar yang baik, jangan mudah menolak sesuatu pembicaraan yang menyangkut pribadi ataupun orang lain karena kita tidak tahu dari siapa kita akan mendapatkan kritikan yang sifatnya membangun. Yang keenam, cintai dan bersikap peduli pada orang-orang di sekitar Anda, karena sifat seperti itu adalah sikap yang akan dipandang baik oleh orang lain. Orang lain akan senang apabila Anda menjadi pribadi yang mudah menolong. Yang ketujuh, miliki keyakinan bahwa semua orang memiliki kesetaraan, baik itu suku, agama, ataupun ras. Karena kita hidup di negara yang memiliki banyak keragaman, maka sudah sepatutnya kita menghormati dan menghargai perbedaan.